Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi وإلى جميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض والمغرب والبر وبحرها وإلى جميع مشايخنا في الدين الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى مؤلف kitab Tafsir Jalalain wa Syekh Muhammad Amanullah Abdur Rahim wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semuanya bisa ngaji untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai pada ayat 58 dan 59. 58 saya ulang sedikit karena kemarin masih ada yang perlu disampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Sadaqallahul azim. Wa idh qulna, dan tatkala kami berkata, lahum, ini tafsirnya ya, lahum berkata kepada Bani Israel, ba'da khurujihim, setelah mereka keluar, minati, dari padang Ti. Kemarin di padang Ti itu kaum Bani Israel tersesat. Udkhulu, masuklah kalian wahai kaum Bani Israel, hadhil qaryata, ke desa ini, yaitu Baitul Muqaddasi. Ditafsirkan desa yang dimaksud adalah Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas, kalau ada Masjidil Aqsa katanya dekat, saya belum pernah ke sana. Baitul Muqaddas itu dekat dengan Masjidil Aqsa. Au arihan
atau arihan. Fakulu dan makanlah kalian wahai kaum Bani Israel minha dari hasil bumi desa itu haitsu syi'tum dari seenak-enaknya. Haitsu syi'tum itu dari segi sakarepmu. Rogodan wasian dengan leluasa. Rogodan itu ditafsiri sebagai wasian, yaitu seleluasanya. La hijro yang tidak ada batasan fihi di dalam makan. Wadkhulul baba, wadkhulu dan masuklah wahai kaum Bani Israel al-baba ke pintu. Wadkhulul baba, masuk niku ke pintu. Maksudnya kan pun paham nggih. Pasti di balik pintu itu, artinya melalui pintu. Masuklah kalian ke pintu itu babah, yaitu pintunya Korea. Sujadan dengan hormat, munhanina yaitu dengan jungkung atau dengan hormat dengan cara membungkukkan badan. Kalau kita lewat di depan orang lain kan sering ya, kita membungkukkan badan itu dalam rangka untuk menghormat. Wakulu dan ucapkanlah sambil masuk itu tadi khittatun kayak antahutto. Itu khittatun itu ada mubtada atau mubtada itu kata di subjeknya yang tersembunyi. Mas'alatuna. Wakulu dan ucapkanlah wahai kaum Bani Israel khittatun yaitu permohonan kami. Khittatun yaitu ampunilah kami. Ai antakutto yana ampunilah kami dari kesalahan-kesalahan kami. Nagfir maka kami akan mengampuni lakum untuk kalian. Koto yakum mengampuni kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin dan kami akan memberikan tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan itu bitoah dengan tambahan ketaatan, sawaban dan pahala. Wa fi qiraatin naghfir wa fi qiraatin di antara 7 qiraah sab'ah itu ada yang membaca naghfir. Itu di situ kan ada kata naghfir nih, naghfir lakum. Itu dibaca bitai, bil ya'i, ya ghafir, watai dan ta. Jadi qiraah sab'ah niku kan model-model membaca Al-Qur'an itu ada dikenal qiraah sab'ah atau 7 macam model. Tetapi tidak merubah makna. Seperti naghfir itu maknanya adalah kami akan mengampuni kalian. Kalau yaghfir Allah akan mengampuni kalian. Bitai dengan taghfir maka takfir lakum kalian akan diampuni. Nah itu mabniyan lil maf'ul dibaca dengan ya dan tak itu mabniyan lil maf'ul. Mabniyan lil maf'ul itu kata kerja pasif. Oke, niku ayat yang 58. Saya akan menjelaskan beberapa hal di sini yang belum saya jelaskan kemarin. Wadkhulul baba, masuklah ke pintu sujadan dengan menghormat. Bapak, saya niku pernah diajari kalau di batas desa itu salam. Pernah panjenengan diajari guru-guru panjenengan begitu. Kalau masuk desa niku salam. Nah, kalau masuk rumah nggak ada orangnya, salamnya pripun? Pernah diajari. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin seperti di tahiyat. Karena apa sejatinya di dalam rumah niku kan ada penghuninya, teman. Jin. Di antara jin, tidak hanya jin, tapi bukan jin, tapi malaikat. Gitu. Malaikat itu juga ada, jin juga ada jin baik, ada jin jelek. Kalau malaikat pasti baik kan. Nah,
maka kita ucapkan assalamu alaina, yaitu keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, hamba-hamba yang soleh itu arupi berupa para malaikat maupun juga jin yang muslim, karena jin yang muslim itu ada dan disebutkan di surat Al-Jin. Nah, ini menandakan bahwa kalau kita memasuki daerah baru, apalagi pendatang, ya semestinya itu pasti nuwun sewu atau permisi. Kalau di daerah kita itu kebiasaannya biasanya ke Pak RT, ke Pak RT, terus nanti dikenalkan oleh Pak RT di kumpulan RT. Nah, ini mulai hilang, Bapak. Mulai hilang karena memang begitu cepatnya, begitu permisifnya, atau permisif itu orang sudah sembarang oleh, sehingga kadang-kadang ada orang baru tidak diikuti. Harusnya nanti kalau ada orang baru, menurut saya, dan itu sesuai ajaran yang baik ini, ya diikukan untuk lapor ke Pak RT, lalu kemudian Pak RT memperkenalkan ke warga dengan perkumpulan RT, atau kalau tidak di-share di WA grup RT sehingga semua pada tahu. Nah, kalaupun kita masuk ke batas desa atau batas kota, kok ada yang seperti ini, sujadah, masuk ke desa dengan menghormat. Ya, itu adalah agar kita itu mempunyai satu rasa sambungan, kita itu tidak berjalan sendiri, kita itu kalau dilanjutkan tidak adigung adiguno dan macam-macam, itu mempunyai toleransi, mempunyai kesanaan atau persaudaraan yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kaum Bani Israel itu pada waktu masuk ke desa itu, ada di tafsir Jalalain disebut dengan Baitul Muqaddas. Bapak, monggo saya derekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, monggo dilanjut kanthi sekecok seluas-luasnya. Kok ya pas ya, fakulu minha haitsu syi'tum rogodan. Makanlah seenak-enaknya, seluas-luasnya. Oke, monggo. Karena orang itu, Bapak, malah lupa yang mau saya ucapkan. Saya mengucapkannya, menjelaskannya ini. Kaum Bani Israel itu diminta untuk masuk ke desa itu dan mengucapkan khittotun. Khittotun itu artinya, ya Allah, permohonan kami adalah ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Mengapa seperti itu? Karena kaum Bani Israel sebelumnya itu sudah diceritakan di ayat-ayat sebelumnya, niku sampai terjadi kemusyrikan, sampai pingin delok pangeran dengan mata kepala, padahal bar musyrik loh niku. Nah, niku keterlaluan kaum Bani Israil. Nah, diperintah seperti itu, mereka tidak melakukannya, padahal sudah dijanjikan oleh Allah, kalau kalian masuk ke desa itu dengan mengucapkan ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahan kami, maka Allah akan mengampuni, bahkan akan menambah ketaatan dan pahala. Ini Bapak, contoh amal itu diterima atau tidak, salah satunya kalau jenengan beramal sholat, lalu sholatnya itu diterima oleh Allah, biasanya akan membawa sholat yang lain. Contoh, kalau jenengan sholat rawatib ba'diyah, nanti itu ba'diyah, katakanlah ba'diyah maghrib, nanti akan kepingin sholat ba'diyah isya, membawa gandengan, salah satu tanda amal itu diterima.
Kalau kita itu melakukan kebaikan, itu biasanya juga akan menarik kebaikan yang lain. Nah sebaliknya kalau kita itu melakukan dosa, maka juga akan menarik dosa yang lain. Allah di dalam firman-Nya menyebutkan dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Itu langkah-langkah itu kan berurutan ya Pak, kanan kiri. Kalau kita sudah maju kanan, kiri lah, kalau mengikuti setan kiri, kaki kiri, maka kaki kanan itu ingin maju, sulit untuk dihentikan. Karena sulitnya dihentikan perbuatan salah itu, kalau ada orang taubat, maka itu adalah diterima oleh Allah. Bahkan Allah niku seakan-akan ya, kalau diilustrasikan itu seperti kehilangan kehilangan kambing. Setelah kambing yang hilang itu ketemu, kita itu syukuran dengan menyembelih kambing yang lain. Ilustrasinya saking syukurannya nih loh, rasa syukurnya kepada Allah. Itu sangat sampai seperti itu. Maka kalau ada orang bertaubat niku kan langsung dihapus dosanya. Terkait dengan ini Bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dawuh ngeten iki. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Wallahi demi Allah, niki Rasulullah dawuh sampai demi Allah. Ini sesungguhnya saya la astaghfirullah. Nyekti niku bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Sungguh saya itu pasti meminta beristighfar atau meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi dan bertobat kepada Allah fil yaumi dalam satu hari aksara min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali. Kalau biasanya habis sholat kita kan berzikir Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu istighfar dan taubat, kalimat istighfar dan taubat. Astagfirullahaladzim, itu istighfar. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini kalimat ini nek diucapkan Rasulullah beristighfar dan bertobat itu tidak lebih banyak dari 70 kali. Ini riwayat dari Imam Bukhari. Nah, sementara riwayat dari Imam Muslim, ini Imam Bukhari, Imam Muslim itu sahih hadis-hadis. Niku ngeten iki dawuh Rasulullah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni, sesungguhnya saya, atubu fil yaumi ilaihi, bertaubat di dalam satu hari kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali. Hadis yang dari riwayat Imam Bukhari menyatakan bahwa sungguh Rasulullah bersabda, sungguh saya beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih daripada 70. Yang riwayat Imam Muslim memerintahkan kepada manusia untuk beristighfar dan bertobat. Ini bertobat saja redaksinya itu 100 kali. Maka sering guru-guru kita itu mengajari kita paling tidak sehari itu kita beristighfar 100 kali. Nah, sebetulnya pastinya itu beristighfar dan bertobat. Kalau astagfirullahaladzim, nah ini baru istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ini sing singkat. Itu istighfar dan taubat. Pun apa? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi
ilaih. Yang panjang tadi. Nah, ini sing panjang. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini kalau jenengan mendengar ada orang baca begini, itu juga benar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu benar. Ada yang membaca hayyul qayyum, ada yang membaca hayyal qayyum. Kalau hayyal qayyum itu illallah. Illallah itu illallaha, illallahi atau illallahu. Tulisannya. Coba dipilih paling. Illallaha. Lah, berarti yang digunakan itu illallaha karena ha, maka kata sifatnya itu qayyuma. Kalau qayyuma hayyal qayyuma tentu. Nah, kalau hayyul qayyumu itu berarti diulang lagi, yaitu Allah. Allah itu siapa? Allah adalah zat yang maha hidup, hayyu, al-hayyu, al-qayyumu yang berdiri sendiri, tidak butuh siapapun dan orang lain. Ya, tentu kalau di dalam hadis, di dalam Al-Quran, ucapan itu adalah zahir dan batin. Masa ya Allah kula nyuwun pangapunten karo napa menteng kan mboten Pak. Nggih niku di. Nah, maka ada orang sering mengatakan begini. Ada orang menyebut namanya sendiri ditambahi. Umpamanya Luqman al-fakir ilallah. Luqman itu adalah orang yang fakir kepada Allah. Fakir itu adalah orang yang butuh. Itu fakir. Nah, maka kita kalau beristighfar, bertobat kepada Allah itu berarti sangat butuh kepada Allah. Jadi butuh ampunan. Nah, pas istighfar, pas tobat. Yeah. Di dalam Al-Quran itu sangat cetok. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 mengenai istighfar ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Wasari'u, dan bersegeralah. Ini gambarannya kalau bersegera itu berarti nek melaku digongkon melayu. Ayo cepat. Nah, itu Allah tuh Pak yang merintahkan. Masyariku. Bersegeralah ila magfiratim, menuju ampunan mir rabbikum, berarti ampunan Allah, berarti beristighfar, bertobat itu. Kalau seperti itu, wajannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena di depan nanti itu ada surga yang disiapkan, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini salah satu petunjuknya mboten saged beristighfar, bertobat baru nggak takwa. Wah, niku biasanya gerakan lidah atau gerakan bibir saja. Astagfirullahaladzim. Impun api saja. Tetapi harus dilanjut dengan bertakwa. Kok istighfar kata kok belum bertakwa? Nggih, lagi khilaf wonten mawon. Niku api ngoten nek kangge wong liya, nek kanggo awak dhewe harus diperiksa dengan betul. Mengapa saya kok rangsek ke istighfar, sekep baca istighfar dan taubat atubu ilaih kok masih nggak bertakwa? Nah, itu harus diperiksa kalau diri sendiri. Kalau orang lain cukup dihentikan sampai situ. Lagi khilaf wong jenenge menungso.
Karena kalau nggak diputus seperti itu nanti kebablasan kemana-mana dan itu lebih bahaya. Di dalam masalah istighfar ini Bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Al-Hakim niku ndawaken ngeten iki. Ada yang namanya sayyidul istighfar. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, sayyidul istighfari, yang namanya sayyidul istighfar, ayyakulal abdu, yaitu seorang hamba yang mengatakan atau beristighfar. Istighfarnya begini, mungkin jenengan nggih mun hafal nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kenapa? Nanti saya usahakan ini saya edit videonya, kata-katanya saya taruh di video sama saya tulis di WA, nanti saya kirim ke Pak Rahmat dan Pak Anto untuk bisa di-share ya. Karena ini kita kados bin nikmah, saya pernah mengamalkan ini sehari tidak sampai 70. Waktu itu saya mengamalkannya 41 dalam waktu 3 bulan. Kok nggak terus Pak Lukman? Ngeten iki abot to Pak. Tinggal terus nih Pak. Abot pripun? Wong istiqomah niku angel. Berarti Pak Lukman durung istiqomah saya itu istighfar. Nggih derek. Pancen abot barang abot. Jadi 3 bulan saya itu mulai Rejab, Ruwah dan puasa niku membaca Sayyidul Istighfar itu. Dan itu memang terasa Pak. Terasa ada perubahan di dalam diri saya. Ini gampangannya nek kalau biasanya remeng-remeng jadi cetok gitu. Nek gelap jadi padang. Niku 3 bulan Rejab, Ruwah, poso niku kan baru 90 hari nggih. Niku mohon kurang nggih. Mboten 30 pas biasanya. Nah, niku saya tutupkan niku nggih. Kira-kira pertengahan Syawal niku geletak niku pun menyerah, ternyata saya kalah gitu. Padahal niku nek dibaca nggih tidak sampai setengah jam. Bahkan nggih, saya itu punya dulu gitu, karena pas ngamalkan ini kalau di rumah nggak sempat, apalagi di kantor nggak sempat, saya baca di atas motor. Nggak apa-apa itu. Yang penting artinya ini betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit nangis teng motor ngoten niku. Nggih. Artine ngeten iki, Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Iki ngaku. Kula niku kawula panjenengan Gusti, wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan saya kawula itu di atas janji dan kami menunggu janjimu. Mastata'tu, memenuhi janji dan menunggu janjimu. Mastata'tu, sekuat semampuku. Aku semampu kawula. Nek niku kok mboten enak kadang-kadang kula muni ngoten niku. Napa lagi kepada Allah ngoten. Niku kan aku. Saya niku kalau saya memahami dari saya niku kan rendah, merendahkan diri di hadapan Allah. A'udzu bika min syarri sonaktu. A'udzu bika min syarri ma sonaktu. A'udzu bika, saya berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma sonaktu, dari kejelekan-kejelekan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Ada yang memberikan makna, ya Allah saya berlindung dari akibat jelek dari perbuatan yang saya lakukan.
Sering kali kan kita itu dalam keadaan bimbang akhirnya memutuskan sesuatu. Setelah memutuskan sesuatu kita lakukan, ternyata akibatnya kadang-kadang jelek tau nggih. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah agar perbuatan kita itu tidak menghasilkan sesuatu yang jelek. Abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah, aku mengaku kepadamu akan nikmat-nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Wa abu bidambi, dan saya mengaku ya Allah akan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Terusnya hadis ada penjelasannya begini. Sayyidul istighfar sampai la yaghfiru dzunuba illa anta. Terusnya hadis begini nih. Man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari, mungkinan dengan keyakinan penuh terhadap Allah, terhadap sayyidul istighfar. Maksudnya dengan keyakinan penuh sayyidul istighfar itu adalah mohon ampun dan pengakuan akan kehambaan, pengakuan akan nikmat, pengakuan akan janji, pengakuan akan dosa, dan kemudian memohon ampun kepada Allah. Famata min yaumihi, maka kalau dia mati di siang itu, qabla ayyum sia, sebelum sore, ini berarti siang itu, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk golongan ahli surga. Ternyata jumlahnya Pak nih, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di siang hari kok matinya sebelum sore, maka dia termasuk ahli surga. Nanti diamalkan kan habis. Waman qalaha minal laili, dan barang siapa yang membacanya di malam hari, berarti sore sampai malam sampai pagi. Sore ini kan pun perbatasan, Bapak. Perbatasan niku nek katanya gelombang perpindahan. Kita kan sering kalau maghrib niku, apalagi anak kecil dilarang keluar rumah loh. Pas maghrib surup niku loh. Nah, karena angin perpindahan gitu. Nah, itu sore itu disebut sudah malam. Barang siapa yang membacanya, nggih amane dibaca mawon setelah asar dan setelah maghrib. Ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib. Amane ngoten. 3 ini sayyidul istighfar. Barang siapa yang membacanya di waktu malam, wa huwa mungkinun biha, dan dia yakin sepenuhnya dengan apa yang diucapkan di sayyidul istighfar. Fama taqabbala aidus biha, dan dia mati sebelum pagi, wa huwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Saya sangat monggo diamalkan. Berarti kalau mau mengamalkan dari hadis-hadis yang tadi, Rasulullah bersabda bahwa beliau itu tidak kurang dari 70, lalu memerintahkan wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku tobat itu 100 kali sehari. Maka kalau digabung istighfar wa atubu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, atau tadi itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 100 kali, ditambah sayyidul istighfar sekali pada subuh sama pada maghrib. Unik banget Pak. Saya dulu latihannya itu kalau istri saya bilangi, anak-anak saya bilangi, pokoknya habis maghrib kalau ada tamu nanti suruh balik habis isya. Saya latihannya begitu, dan itu bertahun-tahun saya latihan. Tahun-tahun begitu. Jadi nanti kok dilalah bakdo isya tamunya gak balik, ya sudah. Ya karena, oh Pak, bukankah menerima tamu itu lebih wajib daripada membaca ini? Iya. Tetapi kalau kita lepas satu, ini balik angel. Seperti saya ceritakan tadi,
Saya baca Sayyidul Istighfar tiap hari 41 kali, itu giliran geletak sekali 2 kali ini balik yang seperti tadi itu langkah nih itu apa ya tidak mengucapkan istighfar 100 kali sih bukan langkah setan, tapi ini juga dianjurkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang istighfar. Ya, niki masih tentang ya kalau istighfar itu kan berkaitan dengan dosa gitu. Dosa-dosa. Nah, kaum Bani Israel ini di ayat 58 ini kan dan 59 ini. Kelanjutan ini kan ngoten iki. Fabaddalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Nah, disuruh untuk mengucapkan pada waktu masuk ke gerbang desa itu hitotun. Hitotun itu maknanya ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Loh itu lo diganti. Fabaddalal ladzina dzalamu. Orang-orang yang zalim di antara Bani Israel itu mengganti kaulan dengan perkataan ghairul ladzi qila lahum, selain dengan perkataan selain yang diperintahkan kepada mereka. Ini loh. Ini memang harus rentetannya niku panjang. Sudah diselamatkan dari perbudakan, dipimpin Nabi Musa, menang melawan Fir'aun, melihat mujizat membelah laut, baru itu masuk ke padang tersesat itu dikasih manna wasalwa. Ini banyak sekali anugerah. Nah, ngoten niku lho, disuruh mengucapkan tiktoton masuk desa niku mau lho. Ngerengkel. Berarti yang membuat ngerengkel niku napa? Berarti memang hatinya yang menolak terhadap Nabi Musa dan terhadap Allah. Hatinya yang menolak. Ngucap niku kan gampang. Tetapi karena hati yang tidak terima dengan Nabi Musa, tidak terima dengan Allah, sampai sempat musyrik bareng nyembah sapi pedet, sapi cilik atau pedet, al-ijl. Kalau sapi gede niku al-baqarah, sapi betina. Nah, kalau al-ijl niku anaknya baqarah, anaknya sapi. Mereka itu mengganti. Di sini ditafsirkan faqalu habbatun fi sya'ratin. Menggantinya itu dengan ucapan habbatun fi sya'ratin. Habbah niku biji, fi sya'ratin di pepohonan. Berarti mereka mengharapkan apa? Makan, lagi-lagi makan. Mengalahkan perintah Allah untuk mengucapkan istighfar dalam bentuk kata hitotun. Nah, ada yang menafsirkan atau di dalam ayat sendiri saya belum ngeceknya. Niku hitotun, niku diganti hintotun. Niku kan deket toh. Hitotun dengan hintotun. Hintotun niku gandum. Jadi berarti kan biji dari pepohonan. Niki kaum Bani Israel sampai seperti itu dan mudah-mudahan kita terhindar meniru karakter seperti itu. Wadakolu dan tadi kan diminta untuk masuk ke mana ke desa itu melalui gerbangnya niku sambil sujada, sambil tunduk menghormat gitu kan. Nah niku diganti bukan tunduk menghormat tetapi diganti dengan yajhafuna ala astahihim, yajhafuna ala astahihim, mereka ngesot. Jadi masuk itu tidak dengan tunduk menghormat tetapi dengan ngesot. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu. Melihat yang seperti itu, karena seperti itu maka kami menurunkan kepada mereka yang dolim-dolim itu. Dolim itu adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita itu adalah hamba, kita itu adalah kawula. Yang namanya hamba Allah, kawula ni Gusti Allah, hendaknya nurut kepada Allah. Kok tidak nurut berarti itu. Nah, kalau zalim seperti itu, nah
kaum Bani Israel diturunkan kepada mereka rijzan. Rijzan ditafsiri sebagai azaban ta'unan, azaban siksa ta'unan berupa ta'un, wabah ta'un. Nah, ini yang luar biasa. Fahulika minhum fi sa'atin sab'una alfan. Dengan turunnya wabah ta'un itu dalam 1 jam, yang mati sab'una alfan, 70.000. Hebatan mana dengan corona? Ini cerita ini lebih hebat. 70.000 dalam 1 jam. Dan mungkin itu waktu itu tidak seluruh negara seperti itu. Ini kan di Korea, berarti di Palestina, di Baitul Muqaddas sekitar situ. Nah, ini seluruh itu langsung 70. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, ini saya baca tafsirnya sedikit. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu, maka kami menurunkan kepada mereka yang zalim, fihi wada'ud dzahir mauti al-mutmar. Fihi, di dalam kalimat 'alal ladzina dzalamu itu ada meletakkan al-dzahir mauti al-mutmar, yaitu al-dzahir isim dzahir di tempat isim dhamir. Dzahir ke dhamir. Mubalaghatan fi taubihi sya'nihim, untuk menyangatkan di dalam menjelek-jelekan perlakuan, untuk menyangatkan betapa jeleknya perilaku kaum Bani Israel. Kalimat itu saja, kalimat yang fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu, itu menurut ahli tafsir itu bermakna menyangatkan, betapa jeleknya perilaku kaum Bani Israel. Rijzan, nah, menurunkan kehinaan atau siksa ta'unan berupa ta'un minas sama'i, dari langit, bima kanu yafsukun, dengan sebab atau karena sebab mereka itu berlaku fasik. Fasik itu bisa babi fuskihim atau fiskihim, dengan sebab kefasikan mereka itu mendapatkan azab. Ai khurujihim anit ta'ah. Fasik itu nopo? Fasik itu adalah khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Khuruj minat ta'ah itu keluar dari ketaatan, berarti sudah melintasi rel. Bapak-bapak, sebenarnya kalau kita memahami hukum Islam itu luas. Coba umpami enten hukum wajib, enten sunnah, enten mubah, enten makruh, enten haram, itu kan menunjukkan keluasan. Mengandaikan jalan, sebenarnya jalan itu kayak jalan sulung lebar. Nah, yang nggak boleh itu melampaui batas. Batasnya apa? Ya kalau sampai ke haram. Makanan banyak kok milih yang haram gitu. Nah, melampaui batas, umpamanya batas yang lain itu makan halal, tapi kalau kebanyakan kan haram. Ini tuh melampaui batas. Padahal awalnya halal. Nah, yang tidak boleh melampaui batas. Nah, manusia itu sering seperti itu. Wong minum jus anggur niku enak. Kok kebablasan anggur orang? Nek boten salah lho. Wah, ini kok di oleh ora ya nyebut ngoten niku. Nggih. Fahulika minhum fi sa'atin sab'ina alfan aw aqalla. Atau lebih sedikit yang mati itu dari 7. Itu surat Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Oke, Bapak-bapak, untuk mengakhiri malam hari ini pengajian kita, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim. Al-Hakim Rasul niku meriwayatkan ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu dzambin yuakhiru
kullu dzambin yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu diakhirkan pembalasannya sebagaimana diakhirkan balasannya oleh Allah sebagaimana kehendak Allah sampai nanti di hari kiamat. Setiap dosa sebagaimana kehendak Allah akan diakhirkan balasannya nanti di hari kiamat. Illal bagi ya, kecuali lacut itu. Nah, bahasa Indonesia ini nopo lacut. Wa uququl walidain. Yang kedua itu durhaka kepada orang tua. Au qati atar rohimi, atau memutuskan silaturahim. Lacut niku napa nggih? Lacut niku pengecut lho. Lacut. Ya, nanti kita cari lagi. Karena di munafik itu kita mah hampir. Oke, nanti saya periksa lagi kok lupa. Lacut niku bahasa Jawa. Nggih. Ini sosok. Nggih, kebangetan niku nggih. Janjane aku yo koyo kados. Barane kita koyo nek pas seneng jenengan aku melu kowe. Oh. Sajine itu. Kemudian aku koyo ngono kebangetan dalam hati. Melampaui batas ya. Artinya nanti ya ora padha karo lain batin iki ora padha. Enten yang yang kedua itu adalah durhaka kepada orang tua dan qati atar rohim dan memutus tali persaudaraan. Di sini disebutkan liyaj'al li sahibiya. Maka Allah akan menjadikan bagi orang yang berdosa satu di antara tiga itu atau double. Fit dunia, balasannya di dunia qoblal maut, sebelum mati. Itu balasannya di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan monggo saya mengajak untuk mari kita mengamalkan istighfar tadi 100 kali atau ditambah 1 kali sayyidul istighfar. Matur mawon, mudah-mudahan bermanfaat. Kula tak donga nggih. Dengan monggo sing mau amin monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dhair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tak tolong guys dari belum rasa lagi. Mugi-mugi tausiah kalau saged tambahi pamatasan